pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Hujan selama 10 jam, sejumlah ruas jalan utama di Sorong banjir. Dokter asal Singapura didatangkan gubernur untuk periksa kesehatannya. Awasi penyaluran BBM bersubsidi, Pemkab Mimika tempatkan Satpol PP di SPBU. Akibat hujan deras yang melanda selama 10 jam, Rabu kemarin sejumlah ruas jalan di kota Sorong tergenang banjir. Banjir menggenangi ruas jalan kilometer 14 dan kilometer 10 kota Sorong. Selain ruas jalan nasional ini, banjir juga menggenangi jalan Maruni Sorong. Pengendara yang melintas di jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Meski sudah dikeruk, diduga sejumlah drainase yang sempit membuat air tidak mengalir lancar dan masuk ke jalan raya. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Operasi Zebra 2022 di Timika sudah berlangsung lebih dari sepekan. Namun polisi masih menjaring banyak pengendara yang belum mematuhi aturan lalu lintas. Satlantas Polres Mimika merazia banyak pengendara di Jalan Yosudarso. Sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot bising, serta tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor. Polisi mengambil langkah tegas dengan menilang pengendara yang melanggar aturan. Untuk tingkat pelanggaran kita lihat sendiri di kota Timika ini kebanyakan yang kasar mata penumpang yang tidak menggunakan helm, baik itu yang dilakukan oleh para tukang ojek maupun masyarakat itu sendiri. Mungkin himbauan saya sebagai Satlantas Polres Timika untuk selalu mematuhi peraturan berlalu lintas, terutamanya penggunaan helm ini, karena kita ketahui gunanya helm sangat bermanfaat. Tingkat fatalitas kecelakaan meninggal dunia itu akibat penumpang atau pengendara yang tidak menggunakan helm, akibatkan korban meninggal dunia. Ya, kita lakukan penilangan itu melalui kita tilang, bayar lewat Briva, bayar di BRI. Setelah itu baru kita proses untuk pengeluaran kendaraan. Aku masih fokus ke kasat mata dulu. Kasat mata melawan arah. Kasat mata itu ya pengendara yang tidak menggunakan helm. Kita belum masuk, belum terlalu memeriksa untuk kelengkapannya. Nanti kita terkam dulu masalah yang kasat mata dulu. Selama operasi Zebra, kurang lebih 160 kendaraan terjaring razia. Ini membuktikan kesadaran warga Mimika mematuhi aturan lalu lintas masih rendah. Di Merauke, operasi Zebra juga membidik penyuluhan bagi sopir angkutan umum dan rental. Kasat Lantas AKP Novi Gulto mengatakan operasi ini diharapkan bisa menekan angka laka lantas, khususnya aksi balap liar yang saat ini sangat marak. Selain kita melakukan hunting untuk pengendara-pengendara, kita juga melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, di pangkalan-pangkalan ojek, di supir taksi, pick up, ataupun truk yang sedang mangkal. Kita melakukan sosialisasi untuk tertibnya berlalu lintas. Ya. Adapun tujuan kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ini agar para pengemudi, supir taksi, ojek itu tertib berlalu lintas sehingga bisa menurunkan angka kecelakaan ataupun fatalitas kecelakaan lalu lintas. Dalam operasi Zebra di Merauke ini, petugas lebih banyak bertindak secara mobile atau bergerak di jalan raya untuk memantau tingkah laku pengendara di jalan raya. Sementara itu di Kabupaten Teluk Bintuni, puluhan siswa SMP hingga SMA diberikan edukasi dan sekaligus deklarasi untuk tidak mengendarai sepeda motor. Polres Teluk Bintuni membuat program Stop Sikemot, Stop Siswa Pakai Motor. Program ini dibuat karena banyak siswa dan siswi yang masih memakai kendaraan motor, padahal mereka belum memenuhi syarat karena masih di bawah umur. Eni, salah satu perwakilan guru, pihak sekolah mengapresiasi langkah polisi
yang memberikan pemahaman pada siswa sejak dini soal penggunaan sepeda motor dan bahaya yang ditimbulkan. Salah satu cara dari pihak kepolisian untuk memberikan sedini mungkin pengetahuan ataupun cara-cara mereka dalam berlalu lintas, masih banyak yang perlu kita ketahui. Program Sikemot ini baru pertama dilakukan Polda Papua Barat. Program ini bertujuan untuk menekan angka kasus kecelakaan di Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya sepeda motor. Polres Teluk Bintuni mencanangkan deklarasi Sikemot. Stop siswa pakai motor. Ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Untuk wilayah Papua Barat, kami dari Polres Teluk Bintuni yang pertama kali untuk mencanangkan kegiatan ini. Harapan ini agar para pelajar, ya khususnya kami Polres Teluk Bintuni mengedukasi para pelajar untuk memahami resiko daripada penggunaan kendaraan bermotor yang belum pada waktunya. Kemudian diharapkan kepada orang tua maupun pemerintah daerah kiranya dapat memberikan fasilitas umum berupa antar jemput kendaraan umum bagi siswa-siswi pelajar. Polres Teluk Bintuni menyarankan pemerintah daerah menyediakan angkutan khusus antar jemput bagi anak-anak sekolah. Dan pihak sekolah juga diharapkan memberikan aturan ketat kepada siswa agar tidak menggunakan sepeda motor saat ke sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Timika, Merauke, dan Bintuni. Polres Mimika akan mengusut pihak yang turut membantu menyembunyikan Roy Howai, pelaku yang diduga menjadi dalang pembunuhan dan mutilasi 4 warga Timika. Selama 1 bulan, Roy bersembunyi dari kejaran polisi. Polisi menduga ada warga yang sengaja menyembunyikan pelaku dan perbuatan tersebut bisa dikenakan pidana. Polisi saat ini juga tengah memeriksa video amatir yang berisi pengakuan Roy yang sempat viral di media sosial. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra mengatakan sampai sejauh ini sudah ada 1 orang saksi yang diperiksa. Kemarin sudah kita rilis, ya berkaitan dengan pekanan juga sudah kita sampaikan. Jadi untuk sampai saat ini belum ada fakta atau pertemuan baru ya. Itu akan kita gelarkan dulu. Ya, berkaitan dengan nanti adanya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam membantu persembunyian daripada saudara ya. Itu nanti hasil gelar itu yang menjadi acuan. Untuk sementara Polres Mimika amankan berapa orang? Baru R. Untuk lokasi pembuatan videonya itu di Timika. Ada oknum yang membantu dia memegang kamera itu? Belum. Nanti pihak-pihak terkait sampai tadi kita akan lakukan pemeriksaan itu sejauh mana keterlibatannya. Nah dari situlah baru kita akan menentukan langkah-langkah ke depannya seperti apa. Roy Howai ditangkap polisi 9 Oktober lalu. Ia ditangkap di salah satu rumah warga di Kampung Nawaripi, Kelurahan Wania. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tiga dokter asal Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura didatangkan khusus tersangka gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB ke kota Jayapura untuk memeriksa kesehatan Lukas di kediaman pribadinya di Koya Tengah. Dokter pribadi Lukas, Anton Mote, mengatakan Lukas telah menjalani sejumlah pemeriksaan, baik fisik, foto toraks, pemeriksaan organ dalam, jantung, dan pemeriksaan darah. Dari hasil pemeriksaan, kadar gula darah Lukas naik dan tekanan darah naik turun. Tim dokter menyarankan Lukas NMB untuk melakukan pemeriksaan MRI dan rencananya tim dokter spesialis saraf asal Singapura juga akan didatangkan untuk memeriksa Lukas. Jadi kemarin Bapak Lukas sudah dilakukan pemeriksaan fototoraks, pemeriksaan organ-organ di dalam menggunakan USG, kemudian menggunakan alat juga yang dibawa oleh dokter Singapura untuk memeriksa kualitas pembuluh darah
kemudian juga dilakukan pemeriksaan EKG. Semua ini sudah dilakukan dilakukan oleh dokter. Kemudian terapi sudah diberikan, terapi yang harus dilakukan. Dari hasil darah dan beberapa temuan, memang ada kenaikan pada gula darah, sehingga kemarin sudah mulai ada terapi gula darah, diabetes mellitus. Kemudian terkait dengan pemeriksaan jantung yang masih berpengaruh pada tensi yang naik turun, nah itu pun sudah dipastikan langsung oleh dokter jantung, sehingga terapi juga sudah diberikan. Kemudian ada sedikit kelemahan pada ekstremitas gerak dan bicara dari Bapak Gubernur, maka ada anjuran untuk melakukan MRI. Kuasa hukum Lukas NMB Aloysius Renwarin mengatakan keluarga Lukas NMB meminta diterapkan hukum adat, bukan hukum Indonesia. Selain itu, keluarga juga mengecam KPK yang tidak pernah menjawab surat mereka. Mereka lihat bahwa hukum positif dijalankan kemarin diterapkan gubernur sebagai tersangka kan tidak sesuai dengan KUHP. Sehingga mereka mengalihkan ini ke adat. Ini 7 wilayah adat Papua kemarin menghadir dan mengukuhkan gubernur sebagai kepala suku besar Papua. Tapi 7 wilayah adat ini Pak, backgroundnya memang kepala suku Pak ya? Itu ke 7 wilayah adat yang mewakili hadir mengukuhkan kepala suku. Begitu. Kalau apa korelasi hukum adat sama hukum positif Pak? Ya sama-sama berperan di Indonesia ini. Hukum adat juga tetap berperan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Termasuk di Papua masih kuatnya hukum adat. Di Maluku pun juga masih kuat hukum adat. Jadi para adat akan menyelesaikan ini. Teman-teman jurnalis bisa wawancara ketua Dewan Adat Papua. Tapi kalau KPK tetap mendorong hukum positif, tim hukum tetap mendampingi. Tetap kami akan dampingi hukum positif, tetapi kami juga akan dampingi masalah yang diselesaikan di para adat. Pak, sudah ada jawaban dari KPK terkait surat KPK? KPK sampai hari ini sudah 2 surat kita tayangkan. Pertama tanggal 23 September kemarin. Apa Pak? Kita minta untuk pemeriksaan Pak Gubernur dibawa ke Singapura, tidak ada jawaban. Kemarin juga kita menolak pemeriksaan Ibu Gubernur sebagai saksi dan anaknya bunuh. Hari sampai detik ini juga KPK tidak memberikan jawaban kepada kami tim pengacara. Kami harap Jakarta harus membuka diri menyelesaikan Papua ini dengan baik. Dan menganggap mereka sebagai penegak hukum tidak menghargai apa yang dikirim pihak lawyer mengirim surat kepada KPK. Sementara itu, 200 pendukung Lukas NMB masih berjaga di kediaman pribadinya. Mereka memeriksa satu persatu siapa saja yang akan bertemu gubernur. Lukas NMB menjadi tersangka sejak 5 September 2022. Ia disangkakan menerima uang 1 miliar rupiah dari pengusaha. Hingga kini KPK belum berhasil memeriksa Lukas NMB yang beralasan sakit. Dalam kasus ini, negara khususnya KPK tengah diuji apakah berani bertindak tegas dan tanpa pandang bulu. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.